qa'ad, yaitu tasyahud awal. Sementara berdiri itu rukun. Kaidahnya ya, tidak boleh meninggalkan yang rukun untuk mengejar sunnah. Ya, jadi tidak boleh meninggalkan yang rukun, meninggalkan yang sunnah. La yutrakul wajib li sunnatin. Makanya kalau mau mengingatkan ya pas baru naik aja, jangan sampai kemudian sudah gini. Nah, kalau yang terlewat itu adalah juga rukun, ya maka diingatkan. Jadi kan sudah 4 rakaat nih, harusnya tasyahud akhir, dia berdiri, ya udah subhanallah, turun ya. Terus kalau dia tasyahud akhir ya alhamdulillah. Ya, jadi tasyahud akhir itu rukun bukan? Rukun. Nambah berdiri itu sudah jelas salah kan? Ya, sudah jelas salah. Ya, jangankan belum berdiri, baru gerak saja sudah harus diingatkan itu. Saya kemarin sholat duhur, ya. Jadi saya ingatnya itu baru rakaat kedua. Makanya saya tasyahud awal. Ya. Makmum diam aja. Ternyata itu rakaat ketiga. Maka ketika rakaat keempat, ya, saya bangun karena merasa baru 3. Baru makmum, subhanallah, subhanallah. Akhirnya saya duduk, berarti tadi saya salah. Udah saya salah. Akhirnya makmumnya ribut tuh. Kenapa tadi enggak? Ini pas tasyahud yang kedua gitu. Jadi saya tasyahud 2 kali, tasyahud awal. Cuma nggak ada yang ngingetin. Nah saya kan taunya ingetnya itu belum tasyahud, padahal tadi barusan tasyahud. Ya berarti saya tasyahud 3 kali. Sah nggak sholatnya itu? Sah. Orang tasyahud aja 4 kali sah. Ada nggak yang orang sholat tasyahud 4 kali? Hah? Nah, iya masuk. Maghrib itu ketemu imam sudah mau tasyahud kedua. Berarti dia ikut tasyahud imam 2 kali, tasyahud sendiri 2 kali, 4 kali tasyahud. Sah. Ya. Gitu ya. Nah, jadi nanti memang di dalam sholat jamaah ada banyak ditemukan kasus-kasus. Begitu. Oke, ada yang lain? Silakan. Cuma di tes dong. Mau nanya enggak? Oh ya silakan. Ya. Ya. Wajib tahu pengalaman aja aja. Ketika membaca Allahu Akbar, nah kami juga salah bukan begitu kan? Betul nggak? Sama orang. Orang dibilangin salah. Itu salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Al-Adhan. Jadi untuk takbir Allahu Akbar itu ada 3 cara.
bacaan. Yang pertama, Allahu Akbar disukun. Allahu Akbar. Ya, jadi dijeda. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang kedua, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Yang ketiga, Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar. Jadi bukan Allahu Akbar, tapi Akbar. Nah, yang betul itu yang sambung tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, atau Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Hah? Ya, yang lebih aman yang fasod, yang wasod. Ya. Yang wasod pun yang paling utama adalah yang pakai dhammah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu. Ya. Begitu. Terus kalau qomat itu justru yang dianjurkan dipisah. Yang sering kan apa? Hayalus sholati hayalul falah, kan itu kan disambung. Sebetulnya yang afdal dipisah. Hayalus sholat hayalul falah, qad qamatis sholat, qad qamatis sholat, kan seringnya qad qamatis sholat, qad qamatis sholat, qad qamatis sholat, gitu. Ya nggak salah, tapi yang afdal itu dipisah. Ya, karena dia ini sendiri-sendiri. Kalau Akbar kan satu, berarti kan aman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Yang saya maksudkan yang hayalan sholat, hayalan falah, qad qamatis sholat, qad qamatis sholat. Ya. Ada yang lain? Oh, mukanya merah. Oh ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pahala istri, ya pahala jamaah. Kenapa? Iya, iya karena memang hukum sholatnya dia jadi sunnah. Iya sunnah, levelnya level sunnah. Boleh, boleh. Ya bahkan dianjurkan kalau misalnya kita ada yang baru datang gitu, ayolah yuk jamaah sama saya, jamaah lagi nggak apa-apa. Hah? Boleh, malah itu dianjurkan. Dianjurkan. Karena kan seringkali istri di rumah itu ya sholatnya sendirian. Dan kalau bapak perhatikan kualitas sholat istri karena sendirian, wes masya Allah, ya kan?
Kilat banget dan ya memang loh nih. Saya ada pertanyaan dari jamaah ibu-ibu itu. Kalau rakaat subuh ya antara 1 dan 2 gimana? Yang saya heran bukan pertanyaannya, tapi kok bisa sholat subuh lupa rakaat itu? Ya kan? Kalau zuhur maklum, asar maklum lah, ya kan? 4 rakaat, 4 rakaat. Ini subuh 2 rakaat lupa. Dan kalau subuh kan dibacanya kenceng. Dan biasanya orang kan punya pasangan surat lah. Misalnya qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad. Ini bisa lupa rakaat. Dan itu hanya bisa terjadi kepada orang yang sholat sendirian. Dan itu yang enggak jamaah. Nah perempuan di rumah itu kita harus bantu itu. Karena kalau sholat sendirian udah udah sholat udah. Iya kan? Apalagi itu salah satu itu lagi masak belum mateng masuk semacam-macam itu. Iya kan? Makanya harus dibantu itu. Silakan. Niatnya apa? Niatnya apa? Sama. Pahalanya aja kan tetap sholatnya fardu. Usolli fardu dhuhri. Kan tetap sholat fardu. Pahalanya aja kan tadi. Pahalanya dapat pahala sunnah kan itu. Ya, dan boleh begitu. Ya. Oke, sip. Imam pada sholat id, dia imam ini bisa dijalankan. Nah besok ada yang sholatnya beda-beda. Disuruh imamin lagi di masjid lain. Si imam itu mau, itu boleh. Iya. Ya gini. Sholat id itu kan sholat yang dilaksanakan pada 1 Syawal. Ya, 1 Syawal nih. Jadi ketika dia melakukan yang pertama, itu ya dia melakukan pada 1 Syawal. Kalau besok dia melakukan lagi, berarti dia melakukannya pada 2 Syawal. Jadi gimana? Sholatnya dia yang 2 Syawal ini. Kenapa? Menurut pendapat yang kedua, 1 Syawal pada saat itu. Iya, pendapat yang kedua kan yang masjidnya. Ini kan kitanya nih. Yang penting kan kitanya ini. Ente 1 Syawal kapan? Besok. Ya, berarti kita sholat besok. Terus ente kapan? Besok lagi kan gitu. Dia nggak bisa kemudian sholat apa ini 2 kedua tanggal. Yang memungkinkan adalah di hari yang sama. Misalnya yang 6:30, yang 6:30, nggak apa-apa itu. Oke. Jadi gimana nih kita? Ya oke lah terserah Ustaz. Ya jam 10 ya. Oke. Iya. Karena sholat id itu ya seperti sholat duha waktunya. Jadi luas. Jadi bisa jam 10 bisa. Jam 11 pun masih oke lah. Gitu. Sekarang nih ya, kayak sekarang kan duhur jam 12 misalnya. Jam 11 kita ngadain id, masih oke enggak? Oke. Gitu. Nah tapi terus besoknya sholat lagi, ente tanggal 1-nya kapan? Kalau kayak gitu saya juga mau sebenarnya. Gimana? Order masih dibuka ini? Iya. Ya itulah. Sebetulnya gini.
Kalau ketentuan fikihnya ya, usul fikihnya itu. Kalau terjadi ikhtilaf ya di antara golongan-golongan di dalam masyarakat, maka yang menjadi penentu akhirnya adalah pemerintah, suka atau tidak suka. Jadi yang diikuti kemudian mana? Ya udah pemerintah. Karena sholat id ini, kalau kita baca berita kan ada yang 3 hari sebelumnya, ada yang 6 hari sebelumnya, ada yang 2 hari setengahnya. Itu kalau diurutin itu tiap hari sholat id itu. Jadi Ustadz bisa order dibuka terus. Ente kapan? Besok oke lah saya bisa gitu. 6 hari berturut-turut sholat id terus itu. Iya kan? Nah, tapi kan nggak bisa gitu. Ya, makanya ketika ada perbedaan, maka pemutus akhirnya adalah pemerintah. Jadi udah ngikutin pemerintah aja, suka atau tidak suka. Oh pemerintahnya NU, iya sudah ya semua. Kan dalam sidang isbat semua organisasi diundang. Ya, Nahdlatul Wathon, Al-Wasliyah, macam-macam diundang semua itu. Nah itu penentu akhirnya tetap pemerintah. Makanya dulu Kiai Maksum Ali yang nulis Amfilatut Tasrifiyah itu kan ahli falak. Saya sekolahnya kan di situ, ahli falak. Memang keluarga Kiai Maksum Ali ini soal matematika itu nggak ada lawan. Ya. Itu ngitung lebaran besok. Nah beliau umumkan ini di jamaahnya, aku langsung diomelin habis sama Kiai Hasyim Asy'ari. Nggak boleh. Kalau memang ada perbedaan, tunggu ketentuan pemerintah. Itu aturan fikih, usul fikihnya begitu. Aturan usul fikih begitu. Jadi ya daripada bingung, itu yang menentukan kemudian pemutus akhirnya adalah pemerintah. Nah, kalau dibiarkan kita ngikutin yang beda-beda itu tadi bisa tiap hari sholat id itu. Hari ini di mana Pak? Oh di Al-Miskah. Besok di mana? Gunung Putri. Besok di mana lagi? Tiap hari sholat id. Ya sih, alhamdulillah itu. Coba ya, masya Allah itu. Ya, puyeng gitu ya. Mana Pak sholat id? Ya, kemarin itu id yang pertama. Ya bagus pertanyaan bagus. Ya. Karena memang bisa jadi ada yang melakukannya. Ya, ada yang melakukannya. Ya bahkan kayak di Duta itu sholat idnya 2 kali. Hari ini sholat id, besok sholat id. Lah itu jadi apa ya? Bumerang. Misalnya ada yang jamaah yang memang pengennya enak ya. Dia mulai puasanya ikut yang terakhir, tapi lebarannya ikut yang duluan. Coba. Itu kan enak banget itu. Hehe. Kamu puasanya kapan? Ya nunggu yang belakangan lah. Pas ini besok ini yang awalan ikut. Ya jadinya seenak-enaknya itu. Jadi kadang kita harus mendidik masyarakat itu. Cara mendidiknya ya memang jangan dikasih opsi-opsi. Makanya ya ini pengalaman saya pribadi. Misalnya saya isi training jenazah kan beberapa kali di beberapa tempat. Itu kalau saya sampaikan menurut pendapat ini itu nanti jamaahnya timbul nanya, jadi yang dipakai yang mana? Terserah. Oh itu jawaban yang paling tidak bertanggung jawab itu. Itu. Ya. Jadi memang harus definitif A. Jangan ada pilihan B. Itu untuk level jamaah memang sebaiknya begitu. Sehingga Anda bingung. Enggak bingung. Ya. Nah, yang bikin bingung kadang ustadznya yang bikin bingung. Oke?
Ada lagi? Cukup? Oh, cukup. Ini sudah ada sesepuh yang mengatakan cukup. Baik, ini kan baru mukadimah ya terkait sholat jamaah. Nanti aturan-aturan mainnya seperti apa, bisa jadi selama ini ada yang belum pas, ya. Ketika kita menjadi imam atau menjadi makmum, ya. Misalnya imam salah niat, harusnya sholat isya dia sholat zuhur, tapi sholatnya dilanjutkan. Bagaimana status sholatnya makmum? Itu jadi persoalan. Atau imam memang sholatnya nggak punya wudhu, imam sholatnya nggak punya wudhu, ya. Terus dia bingung, udah rakaat kedua baru ingat kalau nggak punya wudhu. Bagaimana kelanjutannya? Ya, apakah dia batalkan ataukah dia teruskan? Kalau dibatalkan bagaimana? Kalau diteruskan seperti apa? Nah itu di dalam sholat jamaah banyak hal-hal yang terjadi. Baik, sampai di sini Bapak hadirin sekalian. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian. Assalamualaikum